Selamat datang di channel ini, dan ini adalah mouse NJK C70, sebuah mouse dengan silent click atau silent mouse yang fiturnya paling banyak di harga 100.000 saja. Jika percaya, mari kita bahas. Oke, yang pertama kita bahas soal packagingnya. Jadi packagingnya ini sebenarnya kalau dilihat sekilas tidak jauh beda dengan mouse-mouse pada umumnya, bahkan nggak terkesan mahal dan keren, cuma semacam packaging seperti ini dengan fitur-fitur, tulisan fitur-fitur di atas maupun bawahnya, atau di depan maupun di belakang. Tapi ini memang beneran silent. Silahkan dilihat seperti ini. Justru yang paling berbunyi adalah di scroll wheelnya ini kalau diklik, alias middle clicknya. Dan ngomong-ngomong soal tombol-tombol, dia ada tombol lain, yakni di atas ini ada yang namanya tombol untuk ngatur DPI-nya. Dia ada di 3 tingkatan, dan di samping dia juga ada tombol untuk shortcut. Tapi ini sebenarnya cuma berfungsi untuk forward dan backward saat kita browsing-browsing, misalnya di Google Chrome. Saya belum nemu cara untuk meremap ini, padahal ini bakal berguna banget kalau bisa di remap. Silahkan teman-teman kalau tahu lebih banyak, komen aja di kolom komentar. Ngomong soal tombol, di bagian bawah juga ada tombolnya, yakni ini 3 koneksi. Jadi tombolnya kecil ini ada 3 untuk ngatur 3 koneksi Bluetooth untuk 3 device yang berbeda, yakni 2 Bluetooth 5.1 dan 1 untuk dongle. Jadi bisa dikoneksi secara wireless maupun pakai dongle. Ada power buttonnya juga, maksud saya power switch. Kemudian kalau dibuka ini ada dongle-nya dan juga ada baterainya. Dan ini baterainya rechargeable 500 mAh. Dan saya nggak tahu sih apakah ada yang jual baterai kayak gini di marketplace. Harusnya sih bisa diganti ya. Tapi ini rechargeable kok, bisa di-charge dengan kabel USB Type-C di ujung mouse ini. Dan oh ya, di atas ini juga ada lubang. Ternyata ini LED. Kalau dia baterainya low, dia bisa ketahuan. Ada warna merahnya, dan kalau kecas dia jadi warna hijau. Dan apakah baterainya ini awet? Sebenarnya tergantung pemakaian. Kadang-kadang seminggu awet, kadang-kadang 2 minggu awet. Dan kalau di Mac, kalau baterainya low itu tidak ada notifikasi, tapi kalau di Windows notifikasinya ada. Keren sih. Dan ada juga di software di Windows dan Mac, dia sama-sama ada indikator untuk mengetahui berapa persen baterai yang masih tersisa. Kelebihan lain mungkin build quality-nya. Ini tuh enteng banget, dan finishingnya tuh enak dipegang, bagus, matte. Dan padahal kan harganya cuma 100.000, tapi kalau dilihat di samping-sampingnya sini, ini tuh ada detail-detail shape kayak pattern gitu, bentuknya X dan banyak. Padahal sebenarnya ini nggak terlalu kelihatan, tapi tetap mereka bikin gitu sama NJK-nya. Jadi kelihatan niat banget untuk mouse dengan harga cuma 100.000 ini. Bahkan bagian di atas ini, bagian tengah di scroll wheel dan tombol DPI-nya itu juga ada pattern khusus dan finishing yang berbeda dari overall look dari mouse ini. Dan kalau kita lihat bagian bawah, dia juga ada 2 padding atau 2 lapisan. Ini untuk biar dia gliding di atas mousepad atau deskmat ini lebih halus. Jadi ini touch yang bagus banget dari NJK. Kalau ditanya kekurangannya apa, kekurangannya mungkin dia ini rada ngadi-ngadi, tapi dia nggak punya sensor PAW311 kalau nggak salah, yang sering ada di mouse-mouse 200 atau 300 ribuan. Ya nggak bisa berharap banyak ya, soalnya harganya aja udah 100.000. Jadi nggak punya itu aja nggak apa-apa, karena emang fiturnya udah lengkap. Kalau ditanya kelebihan lain juga mungkin karena enteng itu, jadi untuk nge-game juga enak. Meskipun pasti ada lag-nya sedikit, tapi saya juga jarang nge-game pakai ini, jadi nggak terlalu masalah sih untuk saya, karena saya memakai ini sehari-hari untuk kerja saja. Mau nambahin karena lupa, jadi ini kalau nggak dipakai 5 menitan atau 10 menit ya, dia nanti otomatis off sendiri dan nggak connect.
Tapi kalau mouse-nya digerak-gerakin lagi, nanti dia connect lagi ke komputer atau laptop atau tablet. Ini gunanya untuk menghemat baterai kayaknya. Jadi ini fitur yang bagus. Cepat connect-nya soalnya. Jadi nggak perlu nunggu berdetik-detik, nanti digerakin langsung on lagi. Mantap. Jadi kalau mau dirangkum, kelebihannya apa? Harganya murah, 100.000 doang. Terus build quality-nya bagus, finishingnya keren, enak dipegang, dan ringan. Untuk game juga cocok. Dan koneksinya ada 3, 2 Bluetooth 5.1 dan 1 pakai dongle 2,4 Hz. Terus baterainya juga lumayan awet, 1-2 minggu nggak perlu di charge, masih bisa dipakai. Kemudian kelebihan lain, ada tombol-tombol macam DPI dan juga tombol forward dan backward ini. Kemudian dia juga rechargeable pakai USB Type-C. Kekurangannya mungkin tadi satu ya, nggak pakai sensor PAW311, dan memang untuk harga 100.000 itu nggak masalah. Jadi kesimpulannya adalah ini sangat worth it. Link ada di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton. Bye.